dipersembahkan oleh pemirsa. Salam jumpa dengan saya Primus Dorimulu dalam acara 60 Minutes with PT El Nusa Tbk. Nah, 25 Januari 1969 perusahaan ini lahir dengan nama PT Elektronika Nusantara. Perubahan nama anak perusahaan PT Pertamina Persero ini menjadi PT El Nusa dilakukan pada 8 Juni 1984 sebagai perusahaan BUMN yang sudah lama bergerak di jasa energi. Apa saja cakupan jasa yang diberikan El Nusa? Kita akan membahasnya dengan Direktur Utama PT El Nusa Tbk, Ali Mundakir. Pak Ali, selamat siang Pak ya, Ali. Selamat sore Mas Primus dan seluruh pemirsa Berita 1. Semoga Salam semuanya sehat, Pak. dalam kondisi sehat. Salam sehat Pak. Kita Salam masih sehat, dalam Mas suasana pandemi, masih naik terus, belum mencapai gelombang pertama, dan kita semua harus waspada walaupun sudah ada vaksin dan sekarang vaksinasi sedang berlangsung, kita mendukung penuh. Nah, kita langsung saja ke topik diskusi kita tentang optimisme El Nusa untuk ikut mewujudkan target pemerintah mencapai 1 juta barel minyak per day. Nah, sebelum kita mengacu pada diskusi tentang topik ini, Pak Ali bisa menjelaskan dulu tentang El Nusa. Apa core bisnisnya, bisnis inti dan bisnis lainnya. Karena dari sisi nama, pertama itu perusahaan elektronik Nusantara, dan sekarang katanya sudah masuk pada hulu juga yang ikut menyukseskan capaian 1 juta minyak, 1 juta barrel per day minyak mentah. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Primus dan seluruh pemirsa Berita 1. Jadi El Nusa ini memang pada awalnya didirikan ya khusus bergerak di bidang elektronika, dan pada saat itu memang menunjang ya fungsi Pertamina yang mengelola produksi minyak dan gas nasional. Jadi bukan hanya sebagai pemain tapi juga sebagai regulator ya. Pertamina kalau kita ingat di zaman-zaman awal Pertamina ya, kemudian perkembangannya berubah menjadi PT Pertamina Persero dan fungsi regulasi berpindah ke SKK. Nah, demikian juga El Nusa dalam perjalanannya di awal-awal hanya mengurusi elektronika, kemudian bergerak, berubah sesuai dengan kebutuhan operasional di dalam produksi migas nasional. Dan saat ini kami memiliki 3 lini bisnis utama, Mas Primus. Jadi yang pertama kami di sektor hulu, kemudian di sektor hilir, yaitu khusus di bidang logistik dan distribusi energi, BBM dan LPG, dan kemudian kami tetap mempertahankan elektronikanya melalui beberapa anak perusahaan di bidang IT ya, dan kami juga terus fokus ya di hulunya ini. Kami mempunyai beberapa divisi. Jadi yang pertama adalah divisi GRAS ini yang fokus menyediakan jasa dalam akuisisi data-data seismik, baik di darat maupun di laut. Dan satu hal yang sangat monumental bagi kami dan juga bagi Indonesia, bahwa di tahun 2020 lalu kami berhasil menyelesaikan akuisisi data seismik di offshore, ya, di laut terbuka, 2 dimensi sepanjang 32.000 km. Dan ini merupakan survei seismik offshore terbesar selama 10 tahun terakhir di Asia Pasifik. Jadi ini sangat membanggakan, dan ini dioperasikan oleh putra-putri terbaik El Nusa dan Pertamina tanpa ada satu insiden yang berarti. Jadi dari sisi kapabilitas di eksplorasi, maka El Nusa tidak diragukan lagi. Yang kedua, di upstream ini kami mempunyai divisi Oilfield Services. Nah, di sini kami memberikan jasa, membantu para klien kami, perusahaan migas, untuk
memproduksi minyak dan gas secara efisien, ya, dan juga memproduksi minyak dan gas secara optimal sesuai dengan kapasitas sumur yang dimungkinkan. Kemudian kami juga mempunyai divisi EPC dan Operation Maintenance. Nah, disinilah kami mempunyai kapabilitas dalam membangun surface facility yang diperlukan jika satu lapangan minyak akan ditingkatkan produksinya, atau bahkan lapangan minyak yang sudah ditemukan dan ingin diproduksikan. Ini kami juga siap dalam mengerjakan proyek-proyek semacam ini. Nah, sebelum ke hilir, Pak Ali, sebelum ya, ke hilir dan ke elektronik, yang di hulu tadi ada divisi yang khusus untuk eksplorasi, jadi punya ladang minyak. Jadi kami membantu perusahaan minyak ya di dalam mengakuisisi, dalam memperoleh data-data seismik, ya, sehingga kemudian bisa diidentifikasi cadangan yang layak untuk dikembangkan, baik itu cadangan minyak atau gas, dan baik itu di darat atau di lautan, Mas Primus. Jadi kami sifatnya memberikan jasa. Jasa ya, jadi bukan mengelola ladang minyak ya? Bukan, Mas Primus. Oke, ya, lanjut Pak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di sisi hilir ini juga sangat penting ya, bahwa kami bersinergi dengan Pertamina ya, karena Pertamina sebagai BUMN tentu saja mendapatkan penugasan dari pemerintah ya untuk mengamankan pasokan dan ketahanan energi khususnya BBM serta LPG di seluruh wilayah Indonesia. Dan Elnusa melalui salah satu anak perusahaannya, Elnusa Petrofin, kemudian mengelola logistik BBM dan LPG ini di luar Pulau Jawa, ya, khususnya di daerah-daerah terpencil Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTT. Ini menjadi tugas dari Elnusa. Dan tentu saja ini memegang peranan penting ya di dalam pemerataan ya, energi di seluruh wilayah Indonesia. Dan divisi yang ketiga yaitu di bidang supporting. Jadi kami mempertahankan elektronikanya tadi, tapi sekarang lebih ke arah IT. Jadi kami mengelola data-data seluruh wilayah minyak dan gas di Indonesia. Kami menyimpan, kami juga mengelola dalam artian jika ada perusahaan membutuhkan analisa-analisa lebih dalam mengenai data-data wilayah migas di Indonesia, kami bisa berikan. Termasuk juga IT dalam hal monitoring produksi sumber-sumber migas supaya bisa dimonitor secara real time. Jadi itu cakupan bisnis kami, Mas Yunus, dan ini sangat lengkap ya dari hulu sampai hilir dan juga support ya, termasuk yang ada di belakang saya. Background ini adalah salah satu unit hydraulic workover unit ya, yang dioperasikan di Delta Mahakam. Nanti ini juga sudah memberikan kontribusi yang sangat baik selama 32 tahun produksi minyak dan gas di Blok Mahakam. Nah, yang tadi yang di hilir Pak Ali, yang hilir itu ada angkutan juga atau gimana? Kalau tadi di hulu tadi kan jasa seismik ya, informasi. Tapi kalau di hilir tadi? Ya, jadi di hilir ini tentu saja kami ini sebagai, kalau saya katakan sebagai strategik arm length bagi Pertamina ya, dalam membantu mendistribusikan. Jadi termasuk armada-armada angkutan. Jadi kalau Mas Primus atau teman-teman yang di Sumatera, di Nias gitu ya, khususnya, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi ya, Poso, Palu, itu akan menemukan tangki-tangki BBM yang dioperasikan oleh Elnusa melalui Elnusa Petrofin. Jadi ini satu sinergi yang sangat baik. Kami mendukung Pertamina dalam ketahanan energi dan pemerataan energi ke seluruh wilayah Indonesia. Berapa persen dari total BBM yang didistribusikan itu yang menjadi share-nya, tanggung jawabnya Elnusa? Kan BBM, jadi kalau BBM armada, dan LPG ya?
Ya, jadi kalau armada yang kami miliki saat ini ya, kalau dibanding dengan secara nasional, itu masih porsinya masih sangat kecil, Mas Primus Ya. ya. Jadi contoh saja armada yang kami operasikan itu 1.500 ya unit mobil tangki. Dan kebutuhan di luar Jawa kan tidak seperti kebutuhan di Jawa. Ya, namun demikian namanya pemerataan ya, seterpencil apapun daerah, masyarakat mempunyai hak ya tersedianya BBM, dan disinilah peran Elnusa dalam membantu Pertamina, Mas Primus. Ya, pemirsa, kita akan lebih jauh melihat di mana dagingnya kontribusi terhadap penjualan terbesar, apakah di hulu, hilir, ataukah elektronika. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Dipersembahkan oleh Sebagai perusahaan nasional jasa energi, Elnusa telah berkiprah lebih dari 50 tahun mendukung ketahanan energi negeri. Elnusa merupakan perusahaan jasa dengan cakupan wilayah survei seismik terbesar di Indonesia. Lebih dari 35 tahun, Elnusa telah mendukung pengelolaan migas di Blok Mahakam, menjadi market leader dalam jasa kerja ulang sumur di Indonesia, mendukung penanganan kebocoran minyak, hingga upaya Enhanced Oil Recovery Sumber Migas Indonesia. Elnusa juga mendukung Pertamina dan Indonesia dalam distribusi BBM nasional, mendukung penyaluran energi ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta terwujudnya BBM satu harga. Tak berhenti, Elnusa terus meningkatkan kapasitas migas nasional, menakodai serta mengawaki kapal seismik terbesar di Indonesia hingga memfabrikasi peralatan migas. Deretan prestasi terus ditorehkan Elnusa baik di dalam dan di luar negeri selama bertahun-tahun. Elnusa, your total solution energy services company. dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih dalam 60 Minutes with Elnusa Tbk. Pak Ali, ini di mana daging yang terbesar, Pak? Di hulu, apakah di hilir, ataukah elektronik yang menjadi bisnis awal dari Elnusa? Oke, baik, kalau saya boleh katakan bahwa portofolio bisnis Elnusa yang mempunyai hulu, kemudian hilir, dan juga supporting, ini suatu yang sangat ideal ya bagi kami, dan proporsi sebetulnya secara general itu adalah sekitar 41% ya hulu, 41% di hilir, dan 8% di supporting. Itu kalau kita bicara dari skala bisnis, Mas Yunus. Namun demikian, kontribusi masing-masing sektor ini ya, sangat bergantung dengan kondisi harga minyak dunia. Ya, dalam 5 tahun terakhir terjadi perubahan, ya, fluktuasi, di mana pada saat harga minyak itu mencapai di kisaran $100 per barrel, itu segmen hulu itu menyumbang revenue yang cukup signifikan, ya, bisa di atas 50%. Ya, kemudian seiring dengan turunnya harga minyak, ya, kemudian margin atau revenue dari sektor hulu ini juga mengalami koreksi karena banyak perusahaan minyak dan gas yang kemudian merevisi bahkan mengurangi program kerjanya, sehingga otomatis peluang bisnis Elnusa juga berkurang. Dengan demikian revenue juga turun di sektor hulu. Namun demikian ini bisa dikompensate oleh sektor hilir, ya, dan karena sektor hilir ini konsumsi ya masyarakat yang sifatnya kebutuhan primer, dan ditunjang juga bahwa penurunan di luar Jawa tidak sedrastis yang terjadi di Pulau Jawa, dan karena Elnusa menghandle wilayah-wilayah di luar Jawa, maka penurunan konsumsi BBM ya, selama pandemi ini tidak begitu drastis bagi Elnusa. Dengan demikian, maka sektor hilir ini kontribusinya saat ini meningkat. Jadi kalau boleh saya katakan, ya,
dari sisi revenue, ya, hulu masih lebih tinggi karena hulu ini sifatnya adalah services yang operasional dalam produksi migas, sehingga dari sisi tarif lebih tinggi. Namun demikian, yaitu 53% di tahun 2020 ini, Mas Primus. Ya. Ya, kemudian sektor hilir itu juga 43%. Karena walaupun secara kontribusi prosentasenya cukup tinggi, namun sifatnya ini kan hanya karena mengelola logistik dan distribusi, itu maka sifatnya adalah semacam fee saja. Sehingga ini menjadi anchor bagi El Nusa, ya, walaupun fee, ya, tidak sebesar tarif di bidang hulu, namun ini menjadi anchor bagi revenue untuk El Nusa secara korporasi. Yeah. Nah, di sektor penunjang ini masih memberikan kontribusi sekitar 4%, Mas Primus. 4% itu elektronik ya? Iya, dari sisi IT. Warehousing, maupun penyediaan akomodasi seperti yang ada di background di belakang saya, itu adalah akomodasi yang digunakan para pekerja minyak yang harus tinggal di lautan lah ya, di teluk-teluk yang kita lihat ada di belakang saya. Selama pandemi mendera perekonomian Indonesia ya, bisnis mana yang paling terkena dan bagaimana El Nusa mengatasi, Pak? Kalau tadi di hulu, hilir dan yang elektronik tadi, mana yang paling terkena dan mana yang justru mendapat berkah dari pandemi justru? Sebetulnya semua segmen terpengaruh, Mas Primus. Yeah. Namun demikian dari sisi hilir lebih stabil karena sifatnya memang fee, ya, yang kami peroleh dari Pertamina dengan mengelola dan mendistribusikan BBM maupun LPG, ya. Dan sektor hulu tentu saja lebih menantang karena sebetulnya harga minyak yang paling berpengaruh, ya, harga minyak yang paling berpengaruh, sehingga para klien utama kami, perusahaan migas, ya, menginginkan biaya produksi yang harus ekonomis, artinya biaya produksi yang harus di bawah dari harga minyak. Dan tentu saja jika tidak ada negosiasi, maka mau tidak mau kami harus menurunkan cost of revenue kami atau biaya operasional kami. Yeah. Dan disinilah tantangan utama di tahun 2020, ya, karena fixed cost kami cukup tidak se-fleksibel, ya, di sisi atau di industri-industri yang lain, ya. Dan alhamdulillah saya sampaikan bahwa di tahun 2020 dan bahkan sampai sekarang El Nusa tidak ada layoff ataupun pengurangan pekerja, Mas Primus. Jadi ini salah satu yang juga patut kami banggakan. Jadi kami tidak menyumbang PHK lah secara nasional. Jadi, tapi ada trade off, ya. Kami harus melakukan efisiensi di segala sektor. Menarik, Pak. Jadi berapa karyawan PT El Nusa Tbk, Pak? Di kisaran 3.000-an, 3.000-an, Mas Primus, ya. Iya. 3.000-an, ya, cukup besar juga. Nah, itu tidak ada satupun yang di layoff atau yang dirumahkan, ya? Betul, selama Mas pandemi. Gaji bagaimana? Jadi, apakah ada penurunan gaji? Potong gaji enggak, Pak? Enggak juga, Mas Primus. Jadi kami yang upayakan adalah bagaimana bisa melakukan efisiensi biaya di segala lini. Jadi dan efisiensi, ya? Kami juga mengharapkan semua kami sebut perwira El Nusa menunjukkan cost leadership, ya, di seluruh fungsi. Iya. Pemirsa, dalam krisis itu manajemen diuji. Bagaimana menjaga kualitas manajemen, melakukan turning around di bidang manajemen dan juga di bidang keuangan agar perusahaan tetap sehat. Apalagi El Nusa ini adalah perusahaan terbuka. Kami segera kembali setelah jeda berikut.
dipersembahkan oleh Sebagai perusahaan nasional jasa energi, El Nusa telah berkiprah lebih dari 50 tahun mendukung ketahanan energi negeri. El Nusa merupakan perusahaan jasa dengan cakupan wilayah survei seismik terbesar di Indonesia. Lebih dari 35 tahun, El Nusa telah mendukung pengelolaan migas di Blok Mahakam, menjadi market leader dalam jasa kerja ulang sumur di Indonesia, mendukung penanganan kebocoran minyak, hingga upaya Enhanced Oil Recovery Sumber Migas Indonesia. El Nusa juga mendukung Pertamina dan Indonesia dalam distribusi BBM nasional, mendukung penyaluran energi ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta terwujudnya BBM satu harga. Tak berhenti, El Nusa terus meningkatkan kapasitas migas nasional, menakodai, serta mengawaki kapal seismik terbesar di Indonesia, hingga memfabrikasi peralatan migas. Deretan prestasi terus ditorehkan El Nusa baik di dalam dan di luar negeri selama bertahun-tahun. El Nusa, your total solution energy services company. dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih dalam 60 Minutes with PT El Nusa Tbk. Pak Ali, sebagai perusahaan terbuka, ini bagaimana tanggung jawab Anda sebagai nakoda cukup besar, Pak? Menjaga agar perusahaan ini tetap memberikan laba ya, bahkan pertumbuhan laba yang diharapkan oleh para investor. Bisa dijelaskan efisiensi tadi kan, bagaimanapun juga untuk mempertahankan kinerja, apalagi mencetak laba itu kan efisiensi. Nomor dua, kalau bisa naikkan harga, kalau bisa menentukan harga. Yang ketiga, tentu saja kalau ada ekspansi ya. Nah, barangkali dimulai dulu dari efisiensi tadi. Baik, Mas Primus, jadi memang tantangan ya bahwa tuntutan di tahun 2020 ini sangat luar biasa ya bagi perusahaan seperti El Nusa yang menyediakan services, di mana para klien begitu harga minyak turun, tekanannya cukup besar bagi klien, dan itu kami pahami ya bahwa teman-teman perusahaan migas ini harus menurunkan biaya produksinya sehingga masih ekonomis atau di bawah dari harga minyak dunia. Dan ini tentu kami sikapi, bahkan ada yang minta negosiasi ya, penurunan tarif jasa dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian kami dituntut ya harus ya memenuhi ya, dan untuk itu ada beberapa hal yang kami lakukan ya. Pertama, efisiensi dari sisi pengadaan. Ya, ini kami terus lakukan ya, kami terus mencoba mencari sourcing yang lebih banyak lagi sehingga bargaining position El Nusa di dalam pengadaan barang ataupun jasa ini menjadi lebih tinggi, sehingga kami juga mendapatkan penawaran yang kompetitif, sehingga pada ujungnya kami bisa memberikan harga yang kompetitif juga kepada para klien utama kami. Yeah. Yang kedua, tentu saja kami mencari sumber-sumber pendanaan yang murah, Mas Primus. Jadi kalau sumber pendanaan kami murah, ya tentu saja cost of money di dalam kami melakukan operasional, memberikan services kepada klien ini juga bisa lebih efisien. Jadi dua itu yang kami lakukan di dalam memberikan harga yang kompetitif kepada para customer kami. Berikutnya kami juga melakukan yang namanya value creation. Jadi kami melakukan mapping ya, services mana ya yang bisa dilakukan fungsi interdivisi di El Nusa sendiri ataupun sinergi dengan anak perusahaan El Nusa. Jadi value creation ini kami harapkan ya, dan terbukti bisa memberikan sumbangsih bagi efisiensi di El Nusa. Jadi program-program semacam itulah. Jadi kami harus memutar otak, ya. Kami harus bisa mencari kreasi-kreasi sehingga customer ya mendapatkan harga yang kompetitif, Mas Primus. Iya. Tadi disebutkan El Nusa sendiri punya anak perusahaan juga ya. Ada berapa anak perusahaan? Ada berapa anak perusahaan semuanya? Jadi anak perusahaan ini El Nusa Petrofin tadi sudah saya sebut, ini yang menangani bidang
logistik dan juga distribusi BBM serta LPG. Kemudian kami juga punya perusahaan namanya El Nusa Trans Samudra yang mengoperasikan barge, kemudian kapal survei untuk seismik yang tadi digunakan melakukan seismik di offshore sepanjang 32.000 km. Ya, kemudian kami juga punya anak perusahaan di bidang fabrikasi. Ya, ini untuk pembangunan sarana dan fasilitas produksi minyak dan gas, yaitu El Nusa Fabrikasi atau EFK. Dan kami juga anak perusahaan yang tetap memaintain bisnis elektronika yang sekarang lebih bergerak ke IT, yaitu Sigma Cipta Utama dan Patra Nusa Data. Iya. Kalau kita dengar ingat arahan dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir itu minta supaya perusahaan itu jangan terlalu banyak anak perusahaan atau cucu perusahaan. Jadi El Nusa kan anak perusahaan Pertamina, Pak ya. Betul. Dan El Nusa punya anak juga, berarti sudah cucu dari Pertamina. Tapi yang penting bahwa semua perusahaan ini beroperasi dan memang dibutuhkan, Pak ya. Betul, Mas Primus. Jadi kami tetap inline ya dengan restrukturisasi yang dilakukan oleh Pertamina, ya sesuai dengan arahan Menteri BUMN. Dan alhamdulillah bahwa memang anak perusahaan yang dimiliki oleh El Nusa ini benar-benar merupakan anak perusahaan yang dibutuhkan untuk mengelola bidang-bidang khusus. Ya, dan itu pun kami terus koordinasikan dengan Pertamina Persero. Mas. Jadi saya yakin tidak ada tumpang tindih dan tidak ada duplikasi ataupun redundant di dalam anak perusahaan yang dimiliki oleh El Nusa. Ya. Kalau saya lihat laporan keuangan, ini lumayan pada tahun 2019 itu El Nusa mengalami kenaikan laba ya, penjualan laba dibanding tahun sebelumnya. Nah, 2019 belum keluar datanya, itu kira-kira gimana? Drop, turun atau malah stabil, Pak? Jadi tentu saja kita tidak bisa membandingkan tahun 2019 dengan tahun 2020. Saya yakin semua industri, semua perusahaan juga mengalami hal yang sama. Dan satu hal yang patut kami banggakan ya, dan seluruh perwira El Nusa banggakan adalah di tahun 2020 El Nusa tetap mencatatkan kinerja positif. Ya, sementara kalau kami benchmark juga dan kami intip ya, beberapa peer kami baik yang nasional ataupun yang multinasional bahkan itu di kuartal 3 2020 banyak juga yang mencatatkan kinerja negatif. Nah, jadi 2020 ya 2020 positif berarti ada 2020. Kenaikan laba, ada kenaikan laba, Pak? Kalau kita bandingkan dengan 2019 turun memang, Mas Dimas. Tapi dari target RKAP 2020 ya setelah kami lakukan penyesuaian karena di kuartal pertama bahkan menjelang kuartal kedua kan seluruh analis mengatakan bahwa pandemi ini akan berlangsung cukup lama. Ya, dan tentu saja kami harus mengantisipasi dampak terhadap operasional bahkan operasi migas di Indonesia. Untuk itu kami kemudian melakukan penyesuaian target dan alhamdulillah dari target yang sudah kami revisi itu kami kemudian bisa membukukan ya laba itu 8% ya di atas target kami. Jadi karena ini belum audited, Mas Primus, jadi kami belum bisa disclose dan yang penting bahwa insya Allah ada kabar gembira buat para investor yang selama ini memelototi saham El Nusa ya karena walaupun ada penurunan tapi mencetak laba masih positif dan cukup signifikan lah ini. Jadi insya Allah kabar gembira lah buat investor yang selama ini mengamati El Nusa. Ya, memang 2020 banyak sekali perusahaan yang didera kerugian ya, rugi jadi bukan laba. Nah ini walaupun dia di bawah tahun sebelumnya tapi tetap mencetak laba, apalagi tadi dijelaskan El Nusa justru capaian labanya di atas target ya. Ya, itu betul, Mas. Sangat signifikan. Nah, bagaimana supaya kinerja positif ini bisa
tercermin di lantai bursa ini, Pak? Apakah ada upaya, Pak, supaya ini kalau saya lihat? Ya, kalau kami yang ingin terus kami tunjukkan kepada para investor adalah kinerja positif kami. Ya, dan untuk itu kami terus-menerus melakukan expose maupun pemberitaan sekaligus menginformasikan apa yang kami lakukan maupun hal-hal strategis yang kami lakukan kepada para investor. Dan saat Q3 kami juga melakukan public expose ke OJK dan alhamdulillah bahwa informasi dan fakta bahwa fundamental bisnis El-Nusa ini sangat kuat. Ya, kemudian informasi tersebut direspon sangat positif oleh investor dan harga saham El-Nusa juga kemudian rebound ke posisi sebelum pandemi. Jadi di kuartal ketiga itu kami sudah melihat bahwa saham El-Nusa sudah mengalami pergerakan rebound dari masa sebelum pandemi dan bahkan di akhir-akhir tahun sempat melampaui batas psikologis Rp500 per lembar saham walaupun di sesi hari itu kemudian ditutup di 480. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada para investor yang sudah memberikan kepercayaan atas kinerja yang kami tunjukkan di tahun 2020. Dan El-Nusa selalu membagi dividen, Pak, ya? Ya, alhamdulillah tahun 2020 juga tahun 2019 itu juga kami bagikan. Dan insya Allah mudah-mudahan untuk tahun 2020 juga kita bisa lakukan hal yang sama. Iya, pemirsa, tahun 2021 itu masih dalam suasana pandemi karena kita belum mencapai puncak gelombang pertama. Mudah-mudahan tahun ini selesai. Nah, semua perusahaan juga masih melihat apakah tahun ini kinerjanya juga akan membaik. Demikian juga El-Nusa. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Dipersembahkan oleh Sebagai perusahaan nasional jasa energi, El-Nusa telah berkiprah lebih dari 50 tahun mendukung ketahanan energi negeri. El-Nusa merupakan perusahaan jasa dengan cakupan nilai survei seismik terbesar di Indonesia. Lebih dari 35 tahun, El-Nusa telah mendukung pengelolaan migas di Blok Mahakam, menjadi market leader dalam jasa kerja ulang sumur di Indonesia, mendukung penanganan kebocoran minyak, hingga upaya Enhanced Oil Recovery Sumber Migas Indonesia. El-Nusa juga mendukung Pertamina dan Indonesia dalam distribusi BBM nasional, mendukung penyaluran energi ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta terwujudnya BBM satu harga. Tak berhenti, El-Nusa terus meningkatkan kapasitas migas nasional, menakodai, serta mengawaki kapal seismik terbesar di Indonesia, hingga memfabrikasi peralatan migas. Deretan prestasi terus ditorehkan El-Nusa baik di dalam dan di luar negeri selama bertahun-tahun. El-Nusa, your total solution energy services company. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih dalam 60 Minutes with PT El-Nusa Tbk. Pak Ali, ini 2021 ini tentu harapan setiap orang investor ya, labanya naik. Tentu juga sebagai pimpinan manajemen ini juga kepingin memberi yang terbaik kepada pemegang saham, pemerintah maupun pemegang saham publik. Ini apa saja langkah yang diambil, Pak? Apakah ada capex yang signifikan dan itu untuk membiayai apa saja untuk ekspansi, untuk meningkatkan kinerja? Jadi tahun 2021 ini walaupun bisa kita asumsikan bahwa situasi nasional maupun global belum akan kembali sebagaimana situasi sebelum pandemi. Namun demikian kami optimis akan ada perubahan-perubahan yang mengarah kepada situasi yang lebih baik, ya, sehingga kami menargetkan di tahun 2021 ini ada kenaikan dari sisi revenue, ya walaupun sedikit, ini akan kami kejar, ya, dan dari sisi laba
kami juga menargetkan kenaikan 20% dari realisasi tahun 2020. Ini sangat agresif target kami, dan untuk mencapai ini tentu saja kami harus melakukan beberapa investasi, Mas Primus. Dan tahun 2021 ini kami menargetkan capex ya, investasi itu sekitar 600 miliar. Dan untuk apa saja? Tentu saja kami akan investasi baik menambah peralatan baru untuk mendukung produksi minyak dan gas, ataupun kami melengkapi dan merefurbish ya, meningkatkan kehandalan aset-aset atau peralatan-peralatan yang sudah kami miliki ya. Di antaranya ya adalah hydraulic walkover unit yang kami harapkan, dan ini sudah mendapatkan apresiasi dari salah satu klien kami, karena alat ini lebih efisien di dalam melakukan pemboran di wilayah-wilayah teluk atau delta seperti di Mahakam. Jadi kalau sebelumnya kami melakukan pemboran ini harus menggunakan rig pemboran yang besar, maka sekarang ini cukup menggunakan peralatan yang kami miliki, yaitu hydraulic walkover unit. Dan ini memberikan efisiensi biaya yang cukup signifikan, ya sekitar 30%. Jadi kebutuhan klien ini akan kami penuhi ya, dan karena kebutuhannya juga cukup banyak, ini akan kami penuhi dengan investasi ya. Kami mengupgrade peralatan yang kami miliki agar bisa memenuhi kebutuhan klien. Kemudian di sisi hilir kami juga akan terus membangun infrastruktur ya di daerah-daerah yang masih membutuhkan. Dan kami juga akan menambah armada seperti yang ditanyakan oleh Mas Primus ya, untuk pemerataan distribusi BBM ini ke masyarakat dengan lebih lancar lagi. Jadi itu adalah bagian dari strategi yang kami lakukan untuk mengejar target tahun 2021, Mas Primus. 600 miliar ini dana dari mana aja, Pak, untuk capex? Sumber dana? Kami memiliki beberapa sumber pendanaan ya. Di samping juga ada corporate fund, kami juga memiliki kemudahan akses di pasar modal, dan alhamdulillah di tahun 2020 kemarin ya kami berhasil merilis atau sukuk yang berkelanjutan tahap pertama ya, dan dana ini tentu saja akan kami investasikan untuk menambah peralatan dan membangun infrastruktur tersebut, Mas Primus. Jadi ada beberapa sumber pendanaan dan salah satunya adalah sukuk yang sudah kami peroleh di tahun 2020. Berapa nilai waktu itu, Pak? Sukuk? Kami oversubscribe ya, dan kami serap 700 miliar saat itu, Mas Primus. Jadi tahun 2020. Dana untuk capex ini bisa sepenuhnya dari sukuk ini ya? Betul, Mas Primus. Jadi sebagian digunakan di tahun 2020 dan sebagian kami gunakan untuk tahun 2021. Ya, kalau lihat dari akumulasi laba tentu masih ada return earning yang dimiliki oleh El Nusa kan, Pak? Betul, Mas Primus. Oke. Ada barangkali investasi lain selain tadi yang dijelaskan tadi? Tadi ada peralatan supaya ini, kalau tadi jelas peralatan itu dibutuhkan ya, jadi belanja langsung kepake ya. Apakah ada bidang lain yang ekspansi, Pak? Ya, jadi kami juga harus berpikir terhadap pengembangan bisnis, Mas Primus, dan manajemen sudah memutuskan bahwa kami akan fokus ya terhadap pengembangan bisnis yang dekat ya dengan core kami, yaitu yang migas dan energi. Dan tentu saja kami sebagai perusahaan yang juga mempunyai ya pekerja-pekerja milenial, ya, kami terus terang juga membuka kesempatan, memberikan kesempatan yang luas kepada para pekerja, dan ini kami formalkan untuk melakukan inovasi-inovasi seperti startup, Mas Primus, yang kami harapkan ini menjadi sumber revenue di masa yang akan datang. Salah satu contoh yang sudah bisa diproduksi kawan-kawan ini adalah termasuk sepeda motor listrik, Mas Primus. Ya,
Dan hal-hal semacam inilah yang terus kami kembangkan. Demikian juga teman-teman menciptakan produk-produk di bidang IT, ya, yang ada yang related dengan operasi migas, ada juga yang kemudian di luar industri energi. Yang diproduksi oleh El ini Nusa yang tadi, kami Pak. investasikan juga. Pak Ali, yang diproduksi oleh El Nusa itu disebut sepeda motor listrik ya. Itu bagian mana yang diproduksi, Pak? Karena sepeda motor itu kan punya pabrik sendiri kan. Sepeda motornya, Mas Primus. Jadi kami sudah meluncing ya beberapa unit sebetulnya yang kami namakan adalah L-Bike, El Nusa Bike, Electronic Bike, ya, yang diproduksi oleh pekerja-pekerja El Nusa sendiri. Ya, ini hanya salah satu contoh bahwa di El Nusa kami tetap mengembangkan ya potensi pengembangan bisnis selain minyak dan gas. Jadi dan ini kami beri kesempatan para pekerja milenial ya melakukan startup. Itu kolaborasi dengan perusahaan mana untuk bikin sepeda motor? Jadi sepeda motor jadi sudah ada ya tenaga listriknya, udah tinggal run ya. Itu kolaborasi dengan perusahaan mana, Pak? Ini masih dalam kami namakan masih dalam pengembangan dan prototipnya sudah ada, prototipenya. Tapi produksi massal ini sedang dalam kajian. Ya, saya pikir ini sudah mempersiapkan bisnis masa depan. Ya. Ini Pak Ali sudah mempersiapkan bisnis masa depan kan, ke depan tuh mobil listrik, sepeda motor listrik, Pak. Berapa persen milenial? Tadi ada 3.000 karyawan, milenial berapa persen, Pak? Milenial. Milenial kami cukup tinggi sebetulnya ya, di kisaran 30%-an, Mas Primus. Berarti sesuai dengan arahan Pak Menteri ya, Pak Menteri itu kepingin supaya banyak milenial. Ya. Begitu pula porsi wanita juga ya, perempuan dalam manajemen ya, itu cukup sesuai juga. Ya, saat ini ada satu anggota board of director yang perempuan. Jadi dari 4 ada 1. Jadi udah 25%. Iya. Pemirsa, kita nanti melihat lebih jauh langkah-langkah konkret untuk menunjang capaian 1 juta barrel. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Dipersembahkan oleh Sebagai perusahaan nasional jasa energi, El Nusa telah berkiprah lebih dari 50 tahun mendukung ketahanan energi negeri. El Nusa merupakan perusahaan jasa dengan cakupan wilayah survei seismik terbesar di Indonesia. Lebih dari 35 tahun, El Nusa telah mendukung pengelolaan migas di Blok Mahakam, menjadi market leader dalam jasa kerja ulang sumur di Indonesia, mendukung penanganan kebocoran minyak, hingga upaya Enhanced Oil Recovery Sumber Migas Indonesia. El Nusa juga mendukung Pertamina dan Indonesia dalam distribusi BBM nasional, mendukung penyaluran energi ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta terwujudnya BBM satu harga. Tak berhenti, El Nusa terus meningkatkan kapasitas migas nasional, menakodai, serta mengawaki kapal seismik terbesar di Indonesia, hingga memfabrikasi peralatan migas. Deretan prestasi terus ditorehkan El Nusa baik di dalam dan di luar negeri selama bertahun-tahun. El Nusa, your total solution energy services company. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih dalam 60 Minutes with PT El Nusa Tbk. Pak Ali, melanjutkan tadi kalau porsi milenial sudah 30% dan bagaimana porsi perempuan juga akan diberikan tempatnya. Kalau digitalisasi di El Nusa bagaimana, Pak? Proses digitalisasi. Mengingat perusahaan ini pertama kan core-nya elektronik, Pak. Mestinya digitalisasi paling top mestinya. Iya. Jadi mau tidak mau ya bahwa digitalisasi ini merupakan keniscayaan dan proses ini semakin dipercepat ya dengan adanya pandemi, di mana ini menghalangi kita untuk bisa berinteraksi satu sama lain secara langsung. Dan karena kami sudah mempersiapkan diri dan mempunyai sistem yang dikembangkan oleh anak perusahaan yang bergerak di bidang IT, maka paling tidak di tahun 2020 ya kami sudah menciptakan atau mengaplikasikan
sistem-sistem IT, ya digitalisasi yang diproduksi sendiri oleh para pekerja Elnusa. Ya, diantaranya adalah sistem cash management, revenue management, tagihan-tagihan yang semula harus dilakukan dengan dokumen hard copy dan ketemu langsung dengan para vendor. Kami juga sudah menciptakan sistem yang kemudian bisa dilakukan secara digital. Dan ini semua mendukung efisiensi, Pak ya? Betul, Mas Bos, ya, mendukung efisiensi, kemudian meningkatkan collection period bagi kami. Ya, tentu saja collection period ini sangat berarti bagi cost of money yang selama ini harus di-spend oleh Elnusa. Dengan adanya digitalisasi ini, maka semuanya bisa lebih efisien. Ya, 1 juta barrel per day minyak mentah. Nah, kalau dari penjelasan Anda tadi memang bukan langsung memproduksi minyak ya, tetapi pendukung ya, informasinya dan sebagainya. Ini 1 juta barrel per day minyak mentah itu bisa nggak tercapai tahun 2030 dan ingin dipercepat malah? Kami harus optimis dan kami harus menyambut gembira program yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Karena kami memiliki kapabilitas dan kami memiliki resources untuk ikut membantu pemerintah dalam mewujudkan program ini, Mas Primus. Yang pertama, ya, bahwa pemerintah akan memaintain, ya, menjaga tingkat produksi nasional saat ini, ya, di kisaran 700.000 sampai 800.000 barrel per hari. Ini bisa kami mengambil peran, ya, karena saat ini kami pun sudah ada di situ, ya. Kami melakukan services baik di lingkungan Pertamina untuk membantu produksi minyak dan gas, ya. Salah satu yang terbesar adalah di Blok Mahakam dan juga di beberapa blok di Pertamina EP, ya, di Pertamina Hulu Energi. Ini kami sudah terlibat secara langsung, ya, memberikan services dalam membantu produksi existing. Ini program pertama pemerintah dan kami sudah ada di situ. Ya, ini kontribusi yang nyata yang sudah kami berikan. Kemudian yang kedua, kalau pemerintah mau meningkatkan produksi sampai 1 juta barel, mau tidak mau harus dilakukan eksplorasi, sehingga akan ditemukan cadangan-cadangan baru dan juga blok-blok yang akan memproduksi minyak di tahun 2030. Dan ini juga merupakan kompetensi Elnusa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun lalu kami sudah menyelesaikan survei 32.000 km di lautan terbuka. Dan kami juga melakukan beberapa eksplorasi di onshore, di darat, dan kita harapkan ini juga akan memberikan kontribusi bagi temuan cadangan yang akan menjadi sumber produksi minyak di tahun 2030. Jadi dari data seismik yang diperoleh oleh PT Elnusa Tbk, cadangan minyak kita masih besar, Pak ya? Ini nanti perlu processing dulu, Mas Primus. Jadi kami juga melakukan processing dan ini nanti akan menjadi milik yang mempunyai hak di dalam wilayah kerja tersebut. Dan nanti perusahaan migas ini yang menentukan apakah akan melakukan pengeboran eksplorasi atau tidak. Jadi sifatnya kami sekali lagi memberikan jasa, ya, dan kami harapkan perusahaan migasnya nanti yang akan melakukan eksekusi pemboran maupun menemukan cadangan tersebut, membuktikan cadangan. Jadi bagaimana kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemboran itu bidang yang lain, tetapi dari data seismik sekedar untuk mendukung capaian 1 juta barrel per day 2030 itu bukan sesuatu yang mustahil, Pak ya? Iya, jadi justru harus dimulai dari data seismik dulu, ya. Baru kemudian mudah-mudahan data yang sudah kami ambil ini, ya, dan nanti diproses, ini memberikan indikasi adanya cadangan migas. Sehingga kemudian kalau dibor nanti akan memproduksi minyak. Kalau dalam angka itu berapa, Pak?
Kalau sekedar Kenapa, angka, Mas cadangan minyak gas kita berapa, Pak? Sekedar angka, Pak. Kalau ini yang sebetulnya yang berwenang mengeluarkan data ini adalah SKK, Iya. tapi ya, kalau dari data-data yang sudah dipublish, ya cadangan minyak Indonesia ini kan di kisaran 7 sampai 9 tahun ya ke depan. Nah, kalau ada kegiatan eksplorasi dan ditemukan cadangan-cadangan baru, tentu saja cadangan ini akan bertambah sehingga umur cadangan ini nanti akan juga lebih lama lagi. Makanya kami siap mendukung pemerintah melakukan eksplorasi yang masif, ya, karena ini akan jadi peluang bisnis bagi El Nusa, ya, dengan harapan bahwa eksplorasi yang masif ini akan menemukan cadangan-cadangan baru, sehingga menambah cadangan migas nasional secara keseluruhan. Ya, pemirsa, dari pemaparan Pak Ali Mundakir, kita mendapatkan informasi bahwa untuk mencapai produksi minyak mentah 1 juta barrel per day bukan sesuatu yang sulit. Apalagi waktunya masih 9 tahun ke depan, 2030. Berdasarkan data seismik, cadangan kita cukup mendukung. Dari pengalaman saya, paling tidak sebagai reporter ya, dari 33 tahun lalu sudah menyatakan bahwa 10 tahun lagi minyak habis, Pak. Tapi sampai hari ini 33 tahun kemudian tadi Pak Ali mengatakan 10 tahun ke depan masih ada cadangan minyak cukup. Dengan catatan kalau tidak ditemukan, tapi kalau ditemukan bisa panjang lagi. Jadi 1 juta barrel per day bisa dicapai dan El Nusa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, memberikan data seismik dan tugas ini akan selalu dikerjakan dengan baik karena didukung oleh kinerja keuangannya yang baik. Tahun ini diperkirakan laba akan meningkat, memberikan kontribusi kepada para pemegang saham pemerintah maupun pemegang saham publik, dan lebih dari itu memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Mas Primus dan seluruh pemirsa Berita 1. Salam sehat selalu. Ya, ada salam khusus buat para pemirsa kita, Pak Ali. Salam sehat saja Mas Primus, karena ini penting bagi kita semua untuk mematuhi kampanye yang dilakukan pemerintah supaya pandemi ini bisa segera berlalu dan ekonomi bisa bergerak lebih cepat lagi. Ya. Salam sehat. Ya, salam sehat Pak. Demikianlah pemirsa 60 Minutes with PT El Nusa Tbk atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Primus Darmulu undur diri. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh